Waktu 2019 gua ngelakuin hal ini, kita langsung dapat extra profit 1 miliar per tahun atau kurang lebih sebulan 80 jutaan. Tapi pas masuk 2021, 2 tahun kemudian, semuanya mulai kebongkar. Dari luar, keputusannya kelihatannya sangat amat cerdas, efisien, menguntungkan, dan gak ada yang komplain customer gua. Secara data, semua ini keputusannya tepat, konkret, dibuktikan oleh angka, jadi bukan pakai feeling. Tapi ternyata malah jadi bumerang yang nyerang dari belakang bertubi-tubi. Jadi gini, waktu itu gue ngelihat produk Livaf itu terlalu banyak komponen yang gak penting. Tiap bahan nambahin cost kan, dan waktu produksi, serta tambahan vendor. Setiap bahannya itu kan jadi nambah cost, dan nambah waktu produksi juga, serta tambahan vendor-vendor lain. Kan lu kalau tambah material satu, lu tambah vendor lagi kan kedua. Yang buat gue tuh tambah sakit kepala. Tapi nggak mungkin lah gua downgrade bahan atau downgrade kualitas, langsung ketahuan nanti penurunan kualitasnya, kerasa lah customer. Jadi gue lihat yang paling nggak dirasakan dulu oleh konsumen, yaitu packaging. Gue gantilah, dulu tuh plastiknya Livaf tuh, plastik luarnya tuh namanya polymer. Itu plastiknya lengket, di sablon, bagus deh, custom, di branding, itu printnya satunya, modalnya tuh 2000 perak si polymer, dengan segala perekatnya. Dan kualitasnya tebal lah itu si polymer. Nah, sedangkan ada lagi nih polymer polosan tipis. Kualitasnya biasa aja. Dan warnanya tuh hitam-hitam bladus gitulah. Satunya tuh modal 250 perak. Jadi yang ini 2000, yang ini 250 perak. Nggak custom. Hitam polos aja. Lu hitung aja ya. Kalau waktu itu gue sebulan 20.000 paket. Kali penghematan 1.750. Kan tadi 2000 jadi 250, gue hemat 1.750 kan. Sebulan gue waktu itu 2019 kurang lebih 20.000 paket. Itu udah 35 juta per bulan gue langsung hemat dari packaging. Setahun itu kan kurang lebih 400 juta. Ya udah, jebret lah eksekusi. Ingat loh, gue nggak nurunin kualitas barang Livaf loh. Dan online shop orang wajar lah, nggak ada yang komplain. Yang penting kan sebenarnya isinya, dalamnya. Toh di dalam paketnya itu kan ada polymer. Di dalamnya tuh masih ada plastik lagi, polybag yang ngelindungin baju tersebut. Jadi nggak lu robek itu kantong hitam langsung baju, nggak ada polybagnya lagi. Terus habis itu baru lu buka lagi tuh plastik polybagnya, baru lu dapet bajunya. Jadi ini polymer nih lapisan terluar yang paling nggak penting, aman semua. Dapet tuh gua ekstra 400 juta per tahun. Tapi namanya manusia nggak pernah puas dong. Gue mau lagi dong yang kayak gini, apalagi nih. Terus gue pikir-pikir, gue kira plastik polybag yang di dalam ngebungkus bajunya itu, ingat yang tadi polimer, yang ini polybag ya. Itu juga bisa gue hemat. Tadi kan paket luarnya, sekarang plastik yang ngelindungin bajunya. Gue nggak apa-apain loh bajunya, ingat. Tadi polimer ya, sekarang polybagnya di dalamnya. Gue itu juga dulu pakai kualitas polybag full block Dove, lem OPP, custom yang paling mantap lah. Satunya itu polybag yang ngelindungin bajunya itu kurang lebih 1.000 perak modalnya. Gue tuker lah jadi plastik OPP yang biasa. Yang lem-lemnya tuh biasa aja lah, lu satu kali buka udah rusak, nggak bisa nempel lagi, tanpa custom. Itu di marketplace banyak, cuman 250 perak. Berarti gue hemat dari 1.000 jadi 250, berarti hemat 750 perak. Kalau sebulan, ingat 20.000 waktu 2019, 20.000 paket, sebenarnya lebih sih, kan satu paket ada yang 2 baju kan. Anggap tapi 20.000 juga deh, dikali penghematannya 750 perak, berarti gue hemat 15 juta per bulan. Ya udah, setahun 180 juta dong. Yang pertama polymer hemat 400 juta setahun, yang kedua polybag hemat 180 juta setahun. Jadi 580 juta dong. Semua fine juga dong. Bajunya kan gak gua apa-apain, yang penting kan customer baju kan. Everybody happy kan. Terus namanya manusia. Nanti gua kasih tau lah di akhir apa maksud dari cerita ini. Kita cari lagi, gak pernah puas. Berikutnya apa lagi nih? Ketemulah nih hang tagnya. Yang tadinya misalkan 20 mm, gua ganti jadi 5 mm. Yang tadinya bisa tuh buat ketok pala tuh keras tuh hang tag. Jadi 5 mm tuh jadi lecek-lecek karena kan nggak tebal lagi kan, jadi keriput-keriput gitulah. Tapi kan yang penting baju kan, waktu itu gue pikir hitung aja 20.000 kali hemat 100 perak per hang tag 2 juta, setahun 24 juta. Lakban juga bisa, ada yang nempel banget dan kalau kena hujan tuh nggak tembus ke plastik gitu lakban. Ada yang kualitasnya jelek, kancing lah juga gua gituin, sleting lah akhirnya gua gituin, woven label itu yang dijahit, woven label juga tuh yang di leher yang suka agak gatal itu juga gua ganti lah. Yang penting kan gue pikir bajunya, yang penting kan bahan, yang penting kan jahitannya, dan seterusnya. Sampai suatu saat kok
banyak customer lama gue yang udah nggak order lagi. Padahal gue tahu produk barunya itu pasti cocok di segmen-segmen tersebut. Lalu gue melihatlah brand Live Half gue ini di 2021 kok kayak turun secara positioning ataupun kekuatan brandnya itu. Jadi sama kayak all shop lain. Dan yang paling kerasa adalah penurunan growth sales. Misalnya tadinya gue tiap tahun itu bisa triple digit persen year on year growth. Kok sekarang jadi double digit doang. Dan angkanya kecil lagi, double digitnya yang kecil lah pokoknya, di bawah gocap, di bawah 50. Di sini gue baru realize, gue melakukan yang namanya incremental degradation. Bahasa Indonesianya itu kemunduran secara bertahap. Jadi ketika lu cuman bandingin satu step sebelum, itu nggak kelihatan. Tapi yang namanya human nature itu banyak yang ngelunjak. Istilahnya dikasih hati minta jantung terus-terusan. Gue kasih contoh di dunia korporat lah, biar agak sedikit relate. Dan gue nggak menyindir siapapun, ini bisa dilakukan di setiap kehidupan. Cuman gue kasih contoh tuh yang kalau bisa lu semua langsung bisa ngerti. Contoh, awalnya perusahaan A nih ya, 6 hari kerja, 1 hari libur. Lalu demo. Ya udah, 5 hari kerja full day, Sabtunya setengah hari, tadi kan 6, jadi 5,5. Lalu demo lagi. Ya udah, 5 hari kerja full day, Sabtu dan Minggu libur. Lalu demo lagi. Minta flexible working hours. Ya udah, biasa masuk harusnya tank jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Sekarang terserah deh masuknya jam berapapun, nggak usah jam 9, yang penting 9 jam kerja. Jadi kalau masuk jam 9 pagi lu pulang jam 6 sore, kalau lu masuk jam 10 pagi lu pulang jam 7, kalau lu masuk jam 8 lu pulang jam 5, kalau lu masuk jam 6 pagi lu bisa pulang jam 3 sore. You get my point kan? Flexible. Karena kan suka ada acara pribadi dan kepentingan pribadi dan which is okay lah, yang penting kerjaan kelar kan. Lalu demo lagi, minta hybrid tiap Jumat. Hybrid tuh lu tiap Jumat boleh WFH gitu kan. Jadi Senin sampai Kamisnya WFO. Ya udah, Senin Kamis udah flexible working hours, abis itu Jumat bisa work from home. Jadi nggak usah ke kantor lagi. Lalu demo lagi, minta full time WFH. Ya udah, Senin Jumat nggak usah masuk kantor lagi, bisa full time work from home. Lalu demo lagi, sekarang yang terjadi nih di Australia nih, minta 4 hari kerja full WFH, 3 hari libur. Jadi seminggu 4 hari kerja aja. Ya udah, and so on and so on and so on. This is what happens in most companies, yang akhirnya terjadi penurunan bertahap standar kerja. Makanya most companies itu umurnya 90% 4 sampai 8 tahun doang. 9% ada nggak yang masih hidup setelah lewat 8 tahun? Ada, tapi mati enggak, hidup juga enggak, stuck aja. Gaji-gaji karyawannya juga segitu aja terus. Naik 2-3 tahun sekali itu juga naik 2%. Cuman 1% yang bisa lewat 10 tahun. Abis itu masih growing lagi. Mungkin 0,1% doang kali. This is data. You don't believe, lu cari aja 10 temen kamu yang punya perusahaan atau yang umurnya tuh udah lebih dari 10 tahun dan masih growing. Atau kalau kamu kerja, lihat aja temen-temen kamu perusahaannya umurnya udah berapa. 1 dari 10 lah yang udah lebih dari 10 tahun dan masih growing. Sisa itu 4 sampai 8 tahun udah mati. So, balik ke incremental degradation. Waktu 1 kali penurunan doang, itu nggak kerasa. Nggak akan ada impact, kerjaan semua akan beres. Tapi 6 bulan kemudian pasti ada minta penurunan standar lagi. 1 tahun kemudian minta penurunan standar lagi. Akhirnya ada perusahaan lain yang lebih kompetitif, yang etos kerjanya lebih bagus. Akibatnya karena perusahaan awal tersebut nggak bisa tegas, ya udah bangkrut ujungnya. Ingat, 1 step sebelum tuh nggak kerasa. Gue kasih contoh lagi di dalam relationship atau hubungan atau pernikahan. Listen, gue baru sama istri gue pacaran kurang lebih 12 tahun dan baru nikah 2 tahun. Jadi total baru 14 tahun. Jadi gue belum mateng lah, masih mentah, masih bocah. Tapi gue mau kasih konteks aja di incremental degradation ini di dalam pernikahan biar lu semua makin dapat pemahamannya. Awal menikah, ketika pulang dari kantor, ngobrol dan dinner bareng. Terus 6 bulan kemudian udah cuman makan malam aja, nggak ngobrol lagi. 6 bulan kemudian nggak makan malam bareng lagi, tapi setiap pulang rumah masih nyapa, aku udah di rumah ya. 6 bulan kemudian pas pulang udah nggak nyapa, langsung nyelonong ke kamar tidur, tapi siang hari masih suka chat. 6 bulan kemudian udah nggak chat, pas pulang udah nggak nyapa, nyelonong ke kamar tidur, tapi Sabtu dan Minggu masih ngobrol dan makan siang bareng. 6 bulan kemudian udah nggak chat, pas pulang udah nggak nyapa, nyelonong ke kamar tidur, weekend juga sendiri-sendiri tidak berkabar dan ada kesibukan masing-masing. You guys get the point ya? Ujungnya kan udah jadi nggak merasa deket lagi dan udah tinggal tunggu pisah aja. Listen, gue remind lagi, gue nggak expert di pernikahan, gue baru 14 tahun sama istri gue. Ini cuman buat konteks incremental degradation aja, biar lu semua makin paham maksudnya. Gue kasih contoh lagi satu, di kesehatan. Tenang, gue juga ngalamin ups and down. Susah emang untuk konsisten tuh selama bertahun-tahun.
Contoh ya, awal 20-an masih aktif dan olahraga, serta makan dijaga. Beberapa tahun kemudian, nggak olahraga lagi, tapi makan masih dijaga nih, yang sehat-sehat. Beberapa tahun kemudian, nggak olahraga, makan udah nggak dijaga, tapi karbo dikit masuknya. Nasi, mie itu dikit lah, jadi masih tahu diri. Beberapa tahun kemudian, lu udah nggak olahraga, lu makan udah nggak dijaga, lu karbo semua juga masuk, lu sampai kenyang total pokoknya kalau makan. Beberapa tahun kemudian kan, lu nggak olahraga, makan udah nggak dijaga, karbo semua. Lu tambahan bubble tea lagi, minum soda lagi, kopinya juga udah nggak kopi hitam lagi, tapi full sugar semua. Beberapa tahun kemudian, ya of course lah, lu pasti obesitas, perut lu buncit, lu darah tinggi, lu gagal ginjal, lu diabetes, lu sakit-sakitan, lu gerak dikit capek, mudah lelah, lu gampang pusing, lu gampang demam, lu gampang emosian, lu rambut lu rontok, muka lu jerawatan, karena makanannya udah nggak dijaga. Dan itu semua udah kayak snowball effect, bola salju. Makin lama makin besar. Tiba-tiba lu udah terlalu terlambat, you too late, you die. Makanya gue berharap dengan gue buat video ini menjadi pengingat buat diri gue juga kok, kalau ada loh yang namanya incremental degradation. Sebenarnya gue juga buat video gini tuh untuk pengingat gue sih, dokumentasi untuk ingetin diri gue sendiri. Incremental degradation tuh bahasa Indonesia itu penurunan bertahap. Tinggal lu mau sadar atau enggak. Ketika udah sadar dan terjadi, langsung ubah. Otherwise, makin lama pasti makin parah. Dan ketika udah parah, bisa jadi lu udah terlalu telat untuk berubah. Istilahnya tinggal tunggu dipanggil. Gue juga mau ngingetin sekali lagi, ketika penurunan satu tahap doang, itu nggak akan kerasa apa-apa. Tapi ketika lu udah turunin satu tahap, siap-siap bola saljunya tuh lagi dibentuk. Balik ke kasus bisnis gue Live Up yang di awal, gue nggak sempurna juga. Kadang gue buat video begini juga untuk merimain diri gue lagi. Karena gue nggak mau jatuh lagi di lubang yang sama. Kalau lubangnya beda sih nggak apa-apa ya, gue belajar yang lain. Akhirnya ketika gue sadar itu semua di akhir 2021, gue balikin semua tuh. Dan gue upgrade, malahan kualitasnya dari benang sampai ke plastik sampai ke hang-tag itu gue upgrade. Problemnya, costnya, biayanya dalam short term itu jadi malah kena banget. Nah itu juga problem ketika kita mau berubah. Ada sakit jangka pendek yang langsung dirasakan. Tapi 1 tahun kemudian udah balik lagi kok growth-nya seperti awal. Dan gue percaya kalau ada yang namanya incremental degradation, pasti ada juga lawan katanya, yaitu incremental improvement, dimana bola saljunya malahan jadi lebih besar. Tapi besarnya ini tambah bagus karena compounding positifnya jadi gede banget. Gue yakin lu juga pasti lagi dihadapin versi kecil dari cerita ini di hidup lo. Entah di bisnis, di kerjaan, hubungan, atau kesehatan. Pertanyaannya sekarang, apa lu masih punya standar yang tinggi atau lu udah mulai turunin satu-satu sambil bilang, ini memang realita hidup. Kalau lu suka video gue yang ini, pasti lu juga suka video gue tentang kebohongan yang lu dapet dari bayi. Bagaimana kita di-label, dibohongi, atau ditipu dari kita masih bayi. Videonya di sini, udah gue siapin, langsung klik aja.